ya, beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa? Yang selalu membenarkan. Membenarkan. Dan dalil akan ini sangat banyak ya. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya yang maknanya benar, kata Nabi SAW, ma'aratul Islam ala ahadin illa kana fihi kabwah ya, illa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar, ya, makanya ketika nanti akan kita sebutkan ketika Abu Bakar ada bermasalah dengan Umar, maka Rasulullah berkata, ya, ketika aku diutus kepada kalian, sekalian semua mendustakan aku kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu, ya. Islam langsung terima tanpa mikir. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering bareng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Dia langsung percaya. Makanya dia As-Siddiq. Di antara sebab dia dikatakan As-Siddiq adalah buktinya ketika sebagian orang murtad setelah Isra Mi'raj, setelah Mi'rajnya Nabi. Ya, ketika Nabi SAW pulang dari Mi'raj, naik dari Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, menerima perintah salat, kemudian Rasulullah SAW diperjalankan malam hari, kemudian pulang ketika subuh atau sebelum subuh atau di waktu subuh. Kemudian ketemu dengan sebagian orang Quraisy. Tanya, kau dari mana Muhammad? Kata Rasulullah SAW, ya sudah, saya dari Palestina. Ya. Kapan kau pergi? Tadi malam. Sekarang udah pulang, iya. Orang itu heran. Kata orang itu, Muhammad kau diam di sini ya, jangan pergi kemana-mana. Saya panggil orang. Nanti kalau orang datang, kau jangan rubah omongan. Kata Rasulullah, ya silakan. Akhirnya orang pada datang, dia panggil orang datang. Dia bilang, coba, kau tadi dari mana wahai Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan, aku semalam pergi ke Baitul Maqdis dan aku balik ya. Sebelum subuh sudah balik. Maka mereka pun tertawa, di antara mereka ada yang menghina, di antara mereka ada yang pegang kepalanya, di antara mereka ada yang bingung, ya. Sehingga ketika itu bahkan, dan ini kejadian yang sangat luar biasa di zaman tersebut, bagaimana ada seorang melakukan perjalanan, ya, ribuan kilo yang sebelum satu malam sudah kembali bolak-balik. Belum lagi kalau Rasulullah bilang ke langit, balik lagi, lebih menakjubkan lagi. Sehingga ketika itu sebagian orang sampai murtad, ya. Karena akal mereka tidak bisa terima ketika itu. Ya. Akhirnya mereka ngejek Nabi SAW. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar. Mereka bilang, Abu Bakar itu kawanmu itu. Ya. Sekarang aneh-aneh. Apa yang dia katakan? Kata Abu Bakar. Dia mengatakan dia pergi ke Baitul Maqdis. Belum sampai semalam sudah pulang. Ya. Maka Abu Bakar berkata, ya, aku telah membenarkan dia. Ya, yang lebih parah daripada itu. Ya. Aku benarkan dia bahwasanya telah datang khabarus sama, wahyu dari langit, siang dan malam. Kapan dia bilang datang wahyu dari langit, aku benarkan dia. Lebih aneh daripada hanya sekedar pergi ke Baitul Maqdis, pulang sebelum siang, sebelum pagi. Makanya Abu Bakar sejak itu disebut dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Karena senantiasa membenarkan. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW menyebut Abu Bakar dengan As-Siddiq. Nabi SAW menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq dalam beberapa hadis. Di antaranya ketika Rasulullah SAW naik Gunung Uhud, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika itu dalam Sahih Bukhari, kemudian Gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW berkata, "Uthbut" atau "Uskun ya Uhud." Diam engkau wahai Gunung Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sungguhnya yang sedang berada di atas engkau adalah seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW, wa siddiqun, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Jadi Rasulullah menamakan Abu Bakar dengan As-Siddiq.
Demikian juga dalam satu hadis ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dalam surat Al-Mu'minun Allah memuji orang-orang takut kepada Allah yang tidak berbuat kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka dalam kondisi takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah ketika mendengar ayat ini. Perhatikan Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah, kemudian hati mereka takut. Bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawab, dikembalikan kepada Allah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ini orang-orang yang Allah sebutkan ini. Apakah mereka melakukan maksiat? Apakah mereka mencuri? Apakah minum khamar? Apakah mereka berzina?" Kata Rasulullah SAW, "La ya binata Siddiq." Kata Rasulullah, bukan wahai putri As-Siddiq. Jadi Rasulullah SAW menamai Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Rasulullah SAW memanggil istrinya Aisyah dengan ibnata Siddiq. Bukan, mereka bukan orang begitu wahai putrinya As-Siddiq. Tapi mereka adalah orang yang salat, yang puasa, yang bersedekah. Kemudian mereka takut Allah tidak menerima dari amalan mereka, ya. Jadi intinya Rasulullah SAW menamakan Abu Bakar dengan As-Siddiq. Di antaranya juga dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah mensifati Abu Bakar selalu membenarkan. Selalu membenarkan. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berkata-kata kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, mungkin nanti akan kita bacakan. Bainama rajulun yamshi bi baqaratin, ya, idrakibaha. Ketika seorang sedang naik, berjalan dengan seekor sapi, kemudian naik di atas sapi tersebut. Dalam riwayat dia memikulkan barang yang berat kepada sapi tersebut. Maka sapi tersebut protes. Sapi tersebut mengatakan, "Ini lam ukhlaq li hadza wa inna ma khuliqtu lil harth." Wahai majikan, aku tidak diciptakan untuk mikul barang-barang banyak seperti ini. Aku bukan onta, gampangannya. Seakan-akan saya berkata, aku bukan onta. Kau pikulkan aku barang sebanyak ini, aku bukan onta. Wa inna ma khuliqtu lil harth, sesungguhnya aku diciptakan untuk sawah, ladang, ya. Membajak mungkin. Maka para sahabat berkata, "Abaqaratun tatakallam?" Ya Rasulullah, ada sapi bisa ngomong. Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah cerita tentang masa lalu, ada sapi pernah ngomong protes sama majikannya. Kata Rasulullah, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakr wa Umar wa ma huma thamma." Kata Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, aku beriman dengan hal tersebut dan Abu Bakar juga beriman. Apa yang aku ucapkan dia beriman. Dan Umar juga beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar sedang tidak ada ketika itu, tidak hadir. Tapi isyarat dari Nabi SAW, apapun yang diucapkan oleh Nabi pasti dibenarkan oleh Abu Bakar tanpa keraguan sama sekali. Uang Nabi ketika menawarkan Islam langsung dibenarkan oleh Abu Bakar. Langsung, tanpa dipikir-pikir panjang, langsung dibenarkan. Dia seorang Nabi, diutus oleh Tuhan pencipta alam semesta, Abu Bakar langsung benarkan. Abu Bakar langsung benarkan. Ya. Yang lain ada ragu-ragunya, ya. Apalagi hanya sekedar bilang sapi pernah ngomong ini, Abu Bakar pasti benarkan. Apalagi cuma bilang pergi ke Palestina balik sebelum sampai pagi, Abu Bakar langsung benarkan. Yang lebih daripada itu, aku adalah utusan Allah, Abu Bakar benarkan, apalagi yang selain itu.